Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam serta manfaatnya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu mulai ke pelajaran, Ibu mau bertanya. Anak-anak ada yang tahu matahari? Oh, semuanya tahu ya apa itu matahari. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya matahari? Nah, betul sekali. Matahari itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, panas yang dipancarkan oleh matahari bisa mengeringkan pakaian yang sedang kita jemur, kemudian mengeringkan padi, mengeringkan kacang yang dijemur oleh para petani, dan juga cahaya yang dipancarkan oleh matahari merupakan cahaya alami bagi kehidupan kita. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dua jenis sumber daya alam, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati dan yang kedua sumber daya alam non-hayati. Oke, yang pertama Ibu akan bahas tentang sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini merupakan segala kekayaan alam yang bersumber dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun dari tumbuhan, di mana kedua sumber daya alam ini dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Nah, sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan, misalnya telur, ikan, dan juga ayam, yang biasanya kita makan setiap hari. Misalnya telur goreng, ikan goreng, ayam bakar, semur ayam, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini berasal dari benda-benda mati seperti tanah, yang dimana tanah ini bermanfaat untuk menanam tanaman seperti menanam sayuran, menanam bunga, menanam cabai, menanam tomat, dan lain-lain. Dan yang kedua, air. Air ini sangat berguna bagi kehidupan kita, yaitu air itu untuk kita minum, terus untuk mencuci pakaian, mencuci segala sesuatu yang kotor. Kemudian air digunakan kita untuk mandi dan juga untuk menyirami tanaman. Dan yang ketiga, udara, di mana udara ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, yaitu untuk bernapas. Karena tanpa udara kita tidak bisa bernapas. Kalau kita tidak bisa bernapas, berarti kita tidak hidup. Dan juga udara itu sebagai penghantar cahaya.
Dan yang keempat, sinar matahari. Nah, sinar matahari ini bermanfaat sebagai sinarnya itu bermanfaat sebagai cahaya alami. Terus sinar yang dipancarkan, panas yang dipancarkan oleh sinar matahari dapat mengeringkan pakaian yang kita jemur. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya alam dan manfaatnya. Dan sekarang Ibu mau bertanya, matahari termasuk sumber daya alam apa? Ada yang tahu jawab? Nah, betul sekali. Matahari itu termasuk sumber daya alam non-hayati, karena matahari itu adalah benda mati. Nah, pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Nah, betul sekali, sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan itu ada banyak. Misalnya sayuran, ada bayam, ada wortel, ada kentang, ada tomat, dan lain-lain. Nah, anak-anak semuanya pintar. Baik anak-anak, puji Tuhan, karena hari ini anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi Ibu mau mengingatkan lagi bahwa sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati, yang dimana kedua sumber daya alam ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat anak-anak mengerti. Sekian dan terima kasih.